Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Selamat menyaksikan video ini. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat di wilayah perkotaan, khususnya Jakarta Selatan, memicu permasalahan lalu lintas yang kompleks. Tingginya volume kendaraan pada jam tertentu menyebabkan fluktuasi waktu tempuh yang sulit diprediksi. Hal ini berdampak pada efisiensi aktivitas masyarakat, operasional logistik, maupun layanan transportasi daring. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, khususnya metode machine learning, prediksi waktu tempuh dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akurat berdasarkan data historis perjalanan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan merancang sistem prediksi waktu tempuh kendaraan dengan menggunakan algoritma random forest regressor. Oke, kemudian kita masuk ke tujuan dan manfaat. Di sini pertama tujuannya itu kita untuk mengembangkan model machine learning yang mampu memprediksi estimasi tempuh perjalanan berdasarkan berbagai faktor. Yang kedua, melakukan evaluasi performa model regresi menggunakan Metric Mean Absolute Error atau MAE dan Root Mean Square Error atau RMSE. Nah, selanjutnya tujuannya itu untuk membangun aplikasi prediksi interaktif yang dapat menerima input penggunanya. Kemudian kita masuk ke manfaat. Manfaat itu yang pertama memberikan referensi estimasi waktu tempuh perjalanan untuk penggunaan transportasi. Yang kedua untuk menjadi dasar pengembangan sistem transportasi yang cerdas. Dan yang ketiga memperkenalkan penerapan random forest regressor pada masalah prediksi waktu tempuh. Lalu di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama pengumpulan data, kedua pra-pemrosesan data, 3 pembagian data, 4 permodelan, 5 evaluasi model, 6 prediksi interaktif, dan ke-7 visualisasi. Lalu di sini ada link programnya. Oke, yang pertama di sini program akan meminta user untuk mengupload file Excel yaitu berupa file dataset Jakarta Selatan. Setelah user mengupload, lalu program akan membaca file Excel tersebut, lalu program akan mengelompokkan jam ke pagi, siang, sore, dan malam. Setelah itu, program akan mengkonversi huruf menjadi angka. Setelah udah menjadi angka, di sini ada program membuat fitur rush hour. Nah, setelah rush hour ini menyiapkan data fitur X dan Y untuk training modelnya. Setelah itu, kami membuat modeling dan evaluasi. Kami menggunakan random forest regressor, train test split, dan mean absolute error. Setelah itu, kami mencari MAE atau mean absolute error tersebut dan menampilkannya. Lalu kami membuat fungsi agar input user tetap bisa diproses meskipun datanya belum pernah ada di dataset. Setelah itu, kami membuat untuk user bisa menginput data dan otomatis lowercase agar cocok dengan data yang ada di dataset. Lalu kami juga membuat fungsi untuk mengkategorikan jam. Oke, selanjutnya program akan mengecek apakah jam yang dimasukkan user adalah termasuk dalam rush hour atau bukan. Lalu kami mengencode input dari user dengan aman. Setelah itu, kami juga menyiapkan data dalam bentuk data frame agar bisa diprediksi oleh model. Selanjutnya, program akan melakukan prediksi. Selanjutnya, output yang dihasilkan, program akan meminta user untuk memasukkan asal, tujuan, hari, jam, kendaraan yang digunakan yaitu mobil atau motor, lalu jarak tempuh dalam kilometer. Dan hasilnya yaitu estimasi waktu tempuh dari misalkan Cipete ke Tebet pada hari Senin jam 5 sore dengan mobil adalah 47,61 menit. Oke, kemudian kita masuk membuat grafiknya. Pertama, kami import Matplotlib untuk membuat grafiknya. Setelah itu, data input pengguna kami salin dengan copy. Lalu kami simpan nama kendaraan dan hasil prediksi awal. Nah, kemudian kami cek kendaraan alternatifnya, misalnya motor jadi mobil, lalu ubah labelnya dengan encoder agar bisa diproses di modelnya. Setelah itu, model melakukan prediksi ulang untuk kendaraan alternatifnya. Dan 2 hasil prediksi dimasukkan ke dictionary. Lalu kami membuat grafik batang dengan warna yang berbeda. Bagian pivot teksnya dipakai untuk menampilkan angka estimasi di atas batang supaya hasil lebih informatif dan mudah dibandingkan. Nah, kita bisa lihat di sini hasil grafiknya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Yang pertama itu model random forest register ini efektif digunakan untuk prediksi waktu tempuh kendaraan. Yang kedua, fitur rush hour, kategori jam, serta variabel lokasi berpengaruh signifikan terhadap hasil prediksi. Lalu yang ketiga, sistem prediksi interaktif yang dikembangkan dapat memberikan estimasi waktu tempuh dengan
tingkat error yang dapat diterima untuk kebutuhan praktis. Oke, sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.